Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana hati bisa menjadi ukuran kemurnian niat lillahi ta'ala. Misalkan dalam pekerjaan, kita sudah saatnya menerima gaji, tapi tiba-tiba bos kita itu entah apa sebabnya memutuskan untuk memotong gaji kita, bahkan tidak memberikannya. Nah, lihatlah ke dalam hati bagaimana perasaan hati kita. Apakah kecewa atau biasa saja? Kalau kecewa, kenapa? Mungkinkah itu membuktikan bahwa dalam bekerja kita itu belum total berniat lillahi ta'ala? Mungkin saja. Terus sebaliknya, kalau misalkan gaji tiba-tiba diberikan, bahkan ditambah dengan bonus, apa atau bagaimana suasana hati kita? Apakah gembira dengan meluap-luap lebih daripada biasanya? Apakah sampai lupa segala-galanya saking bahagia? Bahkan sampai lupa kepada Allah untuk mensyukuri? Lihat saja ke hati. Bagaimana suasana hati pada saat tersebut dan bagaimana sikap kita? Apakah mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Yang kedua, tadi dalam pekerjaan. Menerima upah atau maupun tidak. Yang berikutnya, yang kedua, misalkan dalam disuruh orang tua. Kita misalkan disuruh orang tua dengan hal yang tidak kita sukai. Apa yang akan kita rasakan? Suasana hati apa yang akan kita rasakan? Apakah jengkel? Apakah marah? Kalau jengkel dan marah, apakah itu berarti berbaktinya kita kepada orang tua sudah karena Allah? Sehingga harus dipilih. Kalau disuruh yang suka ya happy, kalau disuruh yang kita tidak suka ya kita marah dan jengkel. Mestinya kalau lillahi ta'ala disuruh apapun, apakah itu kita sukai atau tidak, mestinya kita rela. Karena kita ingat di balik itu semua adalah kewajiban berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Taat kepada orang tua selama ketaatan itu bukan dalam hal maksiat atau dalam hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Kalau misalkan bertentangan dengan hukum Islam, bolehlah kita menolak dengan cara baik-baik. Itu pun harus dengan cara yang baik. Sebaliknya, kalau disuruh orang tua dengan hal yang kita sukai, bahkan yang benar-benar kita sukai, apakah kita akan terlonjak gembira? Lihatlah ke dalam suasana hati, bagaimana perubahan suasana hati. Yang ketiga, misalkan dalam
menghadapi cacian orang. Pada saat kita dicaci atau dimaki atau dihina oleh orang lain, apakah kita akan sakit hati? Apakah akan sakit hati? Apakah akan sedih atau kecewa? Sebaliknya, kalau dipuji orang, kalau dipuji bagaimana? Apakah kita akan membusungkan dada? Apakah akan berbahagia? Seharusnya kalau hidup kita lillahi ta'ala, selama kita tidak berbuat kesalahan, meskipun kita berbuat salah, kalau dicaci orang ya mestinya kita tahu diri. Atau tanpa sebab apa-apa tiba-tiba orang mencaci karena mungkin benci kepada kita, karena mungkin jengkel kepada kita tanpa sebab, apakah kita akan sakit hati? Tanyalah atau periksalah hati. Bagaimana suasana hati itu bisa berubah atau tidak. Pada saat berdagang misalnya, hari ini untung, besok kurang untung, besoknya lagi malah merugi, bagaimana hati? Hari ini untung, besoknya kurang untung, besoknya lagi malah merugi. Bagaimana suasana hati? Kalau usaha kita lillahi ta'ala, masihkah kita akan terlalu terlonjak gembira pada saat untung? Atau sedikit gembira pada saat kurang untung? Atau kita bersedih hati, berlarut-larut pada saat rugi? Masihkah kita akan merasa seperti itu? Tidak bisakah kita meskipun untungnya sedikit tetap mengucapkan alhamdulillah? Tidak bisakah kita meskipun merugi sekalian tetap mengucapkan alhamdulillah? Mestinya kita bisa melakukan itu, tetap bersyukur kepada Allah, tetap berzikir kepada Allah, tetap merasa puas diri dalam keadaan apapun. Selama apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.